Terima kasih Anda masih bersama kami di dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Kekeringan melanda belasan nagari di Agam. Pemerintah salurkan air bersih ke rumah-rumah warga. 443.000 ton jagung berhasil dipanen di Sumatera Barat. Kalah lagi, Semen Padang dibekuk Bali United 1-3 di kandang dan semakin terpuruk di papan bawah klasemen. Seorang wanita muda yang ditemukan terbakar saat berada seorang diri di kamarnya. Kondisinya saat ini masih kritis. Wanita muda yang berusia 20 tahun itu saat ini dirawat intensif di ICU RSUP M. Jamil Padang. Peristiwa yang memiriskan itu terjadi pada Senin pekan lalu. Warga yang mendengar teriakan korban menemukannya terbakar di kamarnya. Saat itu, korban hanya seorang diri di kamar itu. Warga kemudian berupaya memadamkan api yang membakar tubuh korban dan segera membawanya ke RSUP M. Jamil Padang untuk mendapatkan perawatan. Hasil diagnosa dokter yang merawatnya, korban mengalami luka bakar hingga 90% dan kondisi ini sangat buruk serta rentan dengan kematian. Dengan luka bakar 90%, di mana kalau 40% saja akan menimbulkan kematian. Jadi prognosanya sangat buruk. Namun keluarga tetap saya beritahu untuk lebih banyak berdoa. Karena kita sangat tergantung sama Allah. Kami berusaha untuk seoptimal mungkin pasien. Kami intensivis dan keperawatan pun ikut membantu dalam perawatan pasien. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus yang menimpa korban. Sejumlah orang telah diperiksa polisi untuk didengarkan kesaksiannya. Polisi juga mencari kekasih korban untuk meminta keterangannya. Korban sendiri merupakan perantau yang berasal dari daerah luar Padang dan tinggal seorang diri di tempat kosnya, daerah Nipah Berok, di pusat kota Padang. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Alfi melaporkan dari Padang. Ribuan penonton yang menyaksikan laga kandang Semen Padang yang menjamu Bali United tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Harapan untuk bisa menang di kandang sendiri tak terwujud. Kesebelasan orang awak ini harus mengakui kemenangan lawannya, Bali United, dengan skor akhir 3-1. Kekalahan Semen Padang menambah daftar kekalahannya. 9 dari 10 kali pertemuan kedua kesebelasan, 9 kali diantaranya dimenangkan oleh Bali United. Meski permainan Semen Padang tak jelek-jelek amat, namun penonton berharap manajemen klub lebih fokus membenahi Semen Padang dan berbuat sesuatu agar Semen Padang bisa menang. Dari kami, itu pihak manajemen harus berbenah kembali. Karena ini sudah beberapa kali pertandingan kita hanya mengecap 1 kali kemenangan, 1 kali seri selebihnya kalah. Ya, jadi saya mewakili teman-teman, saya dari masyarakat Kota Padang khususnya di Sumbar. Ini kalau dapat pihak manajemen berbenah lah, gimana nanti kabau sirahnya untuk kedepannya bisa kita mengecap kemenangan. Semen Padang bagus sih. Kurang beruntung aja. Kurang beruntung aja. Harap Ya, supporter sejati ya. Semoga Semen Padang lebih semangat lagi, lebih pokoknya pengen menang lah. Meski secara keseluruhan Semen Padang menguasai permainan dengan penguasaan bola 53%, namun serangan yang dilakukan anak asuh Eduardo Almeida tak bisa menghasilkan gol. 3 gol Bali United dicetak oleh Boris Kopitovic pada menit ke-46. Rainer Barusu menit ke-73 dan Rahmat menit ke-9 pada perpanjangan waktu babak kedua.
Satu-satunya gol balasan dari Semen Padang diciptakan oleh Cornelius Stewart di menit ke-77. Hingga Minggu sore, Semen Padang berada di posisi paling bawah klasemen. Jika tak segera bangkit, ini tentu akan makin membahayakan Al-Hasan Wakaso dan kawan-kawannya. Alfi melaporkan dari Padang. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas yang dipasang di sebuah gudang elektronik, Ruli, pelaku pencurian, berupaya mencongkel pintu gudang dengan obeng di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang, pada Senin sore, tanggal 28 Juli lalu. 2 unit laptop di dalam gudang itu pun raib dibawa kabur pelaku. Mendapatkan laporan dari pemilik usaha, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Butuh waktu 2 bulan untuk mengetahui keberadaan pelaku. Ruli, sang pelaku, akhirnya ditangkap di kawasan Purus Padang pada Jumat malam pekan lalu. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 2 unit laptop curian yang telah dijual kepada penadah. Hasil pemeriksaan sementara terungkap jika Ruli merupakan residivis atas kasus yang sama. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat kembali mencuri usai keluar penjara karena kecanduan narkoba. Kini pelaku dan barang bukti telah ditangkap dan ditahan di Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelum kita melakukan penyelidikan, kita lihat hasil rekaman dari CCTV yang ada di perusahaan atau PT tersebut. Setelah kita lihat untuk rekaman CCTV, kita dapati untuk pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Hasil dari penjualan dari 2 unit laptop tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Sepertinya pelaku akan kembali menjadi penghuni penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Curiga karena lama belum kembali dari kandang ternak yang tak jauh dari rumahnya, keluarga kemudian mencari Fikri Padario di Korong Kotomuaro, Kenagarian Gasan Gadang, Padang Pariaman pada Rabu malam pekan lalu. Upaya pencarian yang dilakukan berhasil menemukan Fikri. Namun saat ditemukan, Fikri berada dalam kondisi terluka. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit di Lubuk Basung, namun nyawanya tak tertolong karena mengalami pendarahan. Satreskrim Polres Pariaman yang menangani kasus ini telah mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk diotopsi. Tujuannya untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban. Diduga, Fikri merupakan korban pembunuhan karena polisi menemukan bekas luka tusuk di bagian ulu hati. Membenarkan memang ada bekas tusukan. Kalau untuk diduga kasus pembunuhan itu kita masih tahap penyelidikan. Namun dari hasil keterangan dokter memang ada bekas tusukan, 1 tusukan di bagian ulu hati. Lalu kalau untuk diduga pelaku sudah kita kantongi sebenarnya? Kalau untuk pelaku belum kita kantongi, namun ada beberapa yang kita curigai. Orang tua korban tak menyangka kepergian anaknya dengan cara yang memilukan. Karena menurutnya, Fikri adalah anak yang baik dan tidak memiliki musuh. Orang tua berharap polisi bisa dengan cepat mengungkap kasus ini, serta memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelakunya. Kami harapkan kepada pihak kepolisian supaya istilahnya masalah kok cepat diselesaikan, jangan berlarut. Itu harapan dari pihak orang keluarga ataupun orang tua si korban. Dan bagi pihak penegak hukum yang selanjutnya, tolong adillah dengan seadil-adilnya. Hingga Minggu sore, polisi masih menyelidiki siapa pelaku penusukan yang menyebabkan kematian itu. Peristiwa ini menambah panjang catatan kasus pembunuhan di Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulang Fleri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.